Jadi artinya, saudara, bahwa surat Al-Maidah ayat 51 tafsirnya terang benderang. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama salaf maupun ulama khalaf. Semua sepakat bahwa surat Al-Maidah ayat 51 salah satu ayat, bukan satu-satunya ayat. Salah satu ayat yang mengharamkan umat Islam untuk mengangkat orang kafir sebagai pemimpin mereka. Nah, ini yang kita ingin ingatkan. Terus ada yang bertanya, lalu kalau umat Islam tinggal di negeri kafir, apa enggak boleh dia mengangkat atau menyetujui mendukung salah satu calon kafir sebagai pemimpin? Itu persoalan lain, saudara. Itu persoalan lain. Nah, kenapa saya katakan persoalan lain? Kita bukan bicara itu. Kita bicara di negeri muslim yang mayoritas muslim. Enggak boleh kita angkat orang kafir sebagai pemimpin. Tapi kalau ada muslim yang tinggal di negeri kafir, kemudian ada calon presiden di negeri kafir tersebut, ada dua. Yang satu ngancam, kalau saya menang semua masjid saya tutup. Yang satu lagi janji, kalau saya menang di sini bebas untuk bangun masjid. Kira-kira umat Islam mesti pilih yang mana? Ini urusan darurat. Kita tinggal di negeri kafir. Ad-darurat tubihul mahzurat. Dan berlaku juga al-amal bi akhafid dororen, saudara. Itu persoalan lain. Nah, sekarang kalau kita bicara di Indonesia, ini Indonesia mayoritas muslim. Ada yang mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Luar biasa. Ini yang ngomong begini nggak tanggung-tanggung. Profesor Doktor Kiai Haji. Luar biasa, saudara, pimpinan ormas Islam. Kalau mau ngomong mikir dulu. Allah ciptakan otak nih di atas mulut. Maksudnya mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Ngomong baru mikir sama juga otak dengkul. Habis dia ngomong, dengkulnya mikir. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Saudara, kalimat tadi sangat berbahaya. Satu, saudara. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Kalau dikatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup, besok anak-anak muda kita yang abangan akan mengatakan, kalau begitu lebih baik jadi orang kafir asal kaya raya daripada jadi muslim tapi miskin melarat. Nah, saya tanya, bahaya tidak? Itu ungkapan gak betul, saudara. Itu ungkapan mengandung unsur pendangkalan akidah. Maka itu harus ditolak. Gak boleh kita berikan kesempatan sedikit pun untuk diterima di kalangan umat Islam. Jawaban yang kedua, saudara. Yang kedua sekarang. Kalau ada yang mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas, rajin daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh, pemalas. Saudara, ini kalimat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena mengandung unsur pembodohan umat. Kalau tadi pendangkalan akidah, kalau sekarang pembodohan umat. Loh, kenapa? Saudara, coba kita lihat, perhatikan baik-baik. Ini kalimat jahat ya, saudara. Ini nggak mungkin keluar kecuali dari golongan orang yang di dalam dirinya ada hikit, bugut, hasad terhadap Islam. Dia benci, dia jahat, dia busuk terhadap Islam. Loh, kenapa? Mari kita lihat, mari kita buktikan. Kok bisanya dia katakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas, rajin. Buat si kafir dikasih sifat yang bagus-bagus, jujur, cerdas, rajin, daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh, dan pemalas. Giliran buat orang Islam dikasih sifat yang jelek-jelek. Jelek-jelek sifatnya, saudara. Korup, bodoh, pemalas, kurang ajar, saudara. Kenapa saya katakan ini kalimat nggak mungkin keluar kecuali dari orang kafir atau munafik atau fasik atau zindik, saudara. Nggak mungkin. Kalau dia orang beriman, kenapa kalimatnya tidak dibalik, saudara? Lebih baik pemimpin muslim yang jujur, cerdas, rajin daripada pemimpin kafir walaupun dia jujur, cerdas, dan rajin, saudara. Kenapa dia nggak balik itu kalimat? Ada apa itu kalimat nggak dibalik? Jawabnya, karena dia benci sama Islam. Dia mau pojokkan Islam. Dia bugut, dia higit, dia hasad. Masya Allah itu. Dan yang berikutnya, saudara, itu kalimat ingin memberikan kesan seolah-olah pejabat muslim jelek semua.
buruk semua, bejat semua. Semuanya korup, bodoh, pemalas. Seolah-olah pejabat kafir bagus-bagus. Saudara, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya mau tanya, jujur aja, pejabat muslim yang bagus banyak tidak? Yang rajin? Yang cerdas? Yang bertanggung jawab? Banyak, saudara. Nah, sekarang jujur, pejabat kafir, saudara, yang busuk banyak tidak? Yang bejat banyak tidak? Yang bodoh banyak tidak? Yang pemalas banyak tidak? Nah, kenapa yang digambarkan kok pejabat muslim jelek-jelek, kurang ajar, saudara? Enggak, saya enggak terima. Saya bicara begini, bukan saya membela oknum pejabat muslim yang korup, enggak. Oknum pejabat muslim yang korup tangkap, jebloskan ke penjara, saudara. Bikin malu umat Islam. Bukan kita enggak bela mereka, cuman kita enggak terima kalau izul Islam wal muslimin, saudara, direndahkan orang. Ini kehormatan umat Islam. Ini menyangkut kehormatan Islam. Nggak boleh seenaknya ada orang menjelek-jelekkan para pemimpin muslim. Semuanya dipukul rata, jelek, bejat, busuk. Terus kita diamkan, haram. Nah, kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, saudara, lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas, dan rajin daripada pemimpin muslim yang korup, bodoh, dan pemalas. Saudara, orang ini sedang melakukan perbandingan antara pejabat muslim dengan pejabat kafir. Nah, kalau kita bicara perbandingan, ada ilmunya dan ada metodologinya. Ada yang disebut metodologi komparasi. Bahasa Arabnya disebut manhajul muqaranah. Nah, salah satu syarat untuk melakukan perbandingan, saudara, orang-orang barat mengatakan perbandingan yang sehat itu, perbandingan yang bagus itu harus apple to apple, saudara. Maksudnya apple to apple harus seimbang. Bandingin apel sama apel, jeruk sama jeruk, anggur sama anggur. Jangan apel dibandingin jeruk. Nah, itu bukan maunya, nggak sepadan, saudara. Jadi kalau bikin perbandingan tuh yang sepadan, yang seimbang. Nah, itu metodologi. Saya kasih contoh. Di Jakarta ada asinan. Di Bogor juga ada asinan. Nah, kita rasakan. Habis itu kita bandingkan. Kita ambil kesimpulan setelah saya rasakan. Ternyata asinan Jakarta lebih segar daripada asinan Bogor. Itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Karena asinan lawan asinan. Oh, di Serang Banten ada duren. Di Medan Sumatera Utara juga ada duren. Sama-sama istimewa, manis. Kita rasakan. Setelah kita rasakan, kita bandingkan, kita ambil kesimpulan. Ternyata setelah saya cicipi, duren Serang lebih manis daripada duren Medan. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Duren lawan duren. Kira-kira jelas tidak? Saya tambahin lagi contoh, saudara. Di Bandung ada dodol, di Garut ada dodol. Sama-sama gurih, sama-sama legit. Setelah kita rasakan, kita ambil kesimpulan. Ternyata setelah saya cicipi dan saya rasakan, dodol Garut lebih legit daripada dodol Bandung. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Kenapa seimbang? Dodol lawan dodol. Kira-kira jelas gak nih? Jadi tadi asinan lawan asinan, duren lawan duren, dodol lawan dodol. Yang keempat, maaf, bukan saya mau ngomong kotor, maaf. Ada tai kucing. Kita mau bandingin sama tai ayam. Mana lebih bau? Kan mesti kita endus dulu. Nah, endus dulu, saudara. Habis kita endus, kita ambil kesimpulan. Ternyata setelah saya endus, tai kucing lebih bau daripada tai ayam. Betul begitu, saudara? Nah, itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Tai lawan. Kira-kira jelas gak? Boleh lanjut? Nah, sekarang yang kelima. Perhatikan baik-baik nih. Ini yang kelima nih. Ada profesor doktor. Dia mengatakan kepada publik, apa dia bilang? Setelah kami melakukan penelitian yang sangat cermat, melalui pengkajian-pengkajian ilmiah, dan melalui penelitian akademik yang dibantu oleh sejumlah profesor doktor dari berbagai universitas, dengan menggunakan laboratorium yang canggih, akhirnya kami sepakat mengambil kesimpulan, ternyata duren Serang lebih manis daripada tai kucing.
Saya mau tanya, ngawur enggak? Ngawur enggak? Lah kan profesor doktor. Ini yang ngomong profesor doktor, saudara. Saya mau tanya, ini pinter apa goblok? Jujur, pinter apa goblok? Ya pasti goblok, nama saduran dibandingin metai. Maaf saudara, saya bicara seperti ini, saudara, untuk supaya masyarakat lebih jelas kalau bikin perbandingan. Nah sekarang mari kita lihat. Si profesor doktor tadi mengatakan, lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Lah, kok yang jujur dibandingin yang korup? Kok jujur dibandingin korup? Jujur lawan jujur dong. Korup lawan korup. Betul. Lebih baik pemimpin kafir asal pinter daripada pemimpin muslim tapi bodoh. Lah kok pinter dibandingin bodoh? Pinter lawan pinter, bodoh lawan bodoh. Lebih baik pemimpin kafir asal rajin daripada pemimpin muslim tapi malas. Lah kok rajin dibandingin malas? Saudara, kalau bodoh dibandingin pinter, jujur dibandingin korup, rajin dibandingin malas, itu sama juga bandingin duren sama tai. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Nah berarti perbandingan tadi ngawur tidak? Sehat atau sakit? Pinter atau goblok? Nah makanya saya nggak habis pikir. Ini yang ada di sini yang hadir, masya Allah, dikasih cuman 2-3 menit udah langsung paham. Ini profesor doktor kuliah 20 tahun lebih nggak paham-paham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas tidak? Baik, sekarang kita bikin perbandingan. Maaf sebelumnya, saudara, iman nggak bisa dibandingin dengan kekufuran. Islam nggak bisa dibandingin dengan kekafiran. Orang muslim mau dibandingin sama orang kafir? Nggak bisa, saudara. Sejelek-jeleknya orang Islam, saudara, imannya jauh lebih baik dibandingkan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi baiklah, andai kata kita terpaksa harus membandingkan orang Islam dengan orang kafir. Nah kalau kita membandingkan si Islam sama si kafir, maka variabel yang lain harus seimbang dong. Saya mau tanya yang hadir sini, ada pemimpin kafir jujur, ada pemimpin muslim jujur, mana yang bagus? Mana lebih bagus? Ada pemimpin kafir cerdas, ada pemimpin muslim cerdas, mana yang lebih bagus? Ada pemimpin kafir rajin, ada pemimpin muslim rajin, mana yang bagus? Jujur lawan jujur, cerdas lawan cerdas. Ternyata jujur lawan jujur, cerdas lawan cerdas, rajin lawan rajin, muslim yang lebih unggul, saudara. Jadi artinya kalau ngebandingin jujur lawan jujur, cerdas lawan cerdas, rajin lawan rajin, korup lawan korup, maling lawan maling dong. Nggak masa orang kafirnya jujur, saudara, orang Islamnya maling. Nah itu kan perbandingan sama juga bandingin duren metai. Ini namanya profesor goblok, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, sekarang ya saya sampaikan begini. Jadi kalimat-kalimat begitu mengada-ada, ingin jual ayat, ingin jual agama, naudzubillah min dalik. Nah baiklah ya ikhwan, sehebat apapun upaya kita, sebesar apapun tenaga kita, tetap nggak bisa menang tanpa pertolongan Allah. Nggak bisa menang. Kita kalaupun menang bukan karena hebatnya kita, bukan karena besarnya tenaga kita, semata-mata hanya karena nasrum minallah, yaitu pertolongan dari Allah. Nah bagaimana Allah memberikan pertolongannya kepada kita? Tinggalkan kemunkaran, tinggalkan kemaksiatan, laksanakan semua perintah Allah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, tambah dengan sholat-sholat sunnah rawatibnya, diri tahajud di waktu malam, minta pertolongan Allah. Baca zikir, baca wirid, baca sholawat, baca Al-Quran, itu yang utama, saudara. Baca, mohon. Dan jangan lupa baca yang banyak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, karena ini amanat Nabi yang mengamanatkan, saudara. Nah, jadi dalam keadaan terdesak, dalam keadaan serba sulit, jangan lupa baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau bisa harus Senin Kemisnya jangan kita tinggalkan puasa. Nah, tapi tetap di dalam urusan soal politik, sikap kita jelas bahwa kita hanya boleh memilih pemimpin muslim, titik. Haram kita memilih pemimpin kafir. Nah karena itu saya minta dengan tulus kepada umat Islam, siapapun anda, dimanapun anda yang ada di Jakarta, kalau besok dalam pilkada, andai kata saudara penista agama ini tetap lolos,
tetap tidak diproses, tetap akan mengikuti pilkada besok, maka saya minta kepada umat Islam, tolong menangkan calon gubernur muslim. Calon gubernur muslim kita ada dua. Ada Anies Baswedan dan ada juga Agus, putra dari SBY. Saya hanya minta, kalau Anda pendukung Anies, jangan sekali-kali menghina Agus. Dan kalau Anda pendukung Agus, jangan sekali-kali menghina Anies. Jadi sesama calon muslim nggak boleh saling hina. Nggak boleh. Kenapa saudara? Karena perjuangan kita masih panjang. Kalau pendukung Agus dan pendukung Anies saling caci maki, saling menjelekkan, saling kirim berita-berita fitnah, yaitu di medsos saudara, itu nanti calon kafir yang untung. Nggak boleh saudara. Dan bahayanya di mana? Andai kata pendukung Anies dan pendukung Agus saling fitnah, saling menjatuhkan, taruh Anies yang masuk putaran kedua melawan si kafir, nanti pendukung si Agus sudah sakit hati, kecewa, mereka nggak mau dukung Anies. Karena apa? Karena kemarin dihina. Itu bahaya saudara, bahaya. Jangan-jangan besok udahlah mereka mau golput saja, akhirnya menang orang kafir saudara. Nggak boleh. Begitu juga sebaliknya. Kalau Agus yang menang masuk ke putaran kedua saudara, tapi karena Anies dihina, Anies dicaci maki, Anies difitnah, pendukungnya sakit hati. Nah begitu masuk putaran kedua, mereka nggak mau dukung Agus, akhirnya si kafir yang bisa menang saudara. Begitu saya minta umat Islam, silakan Anda pilih siapa yang Anda suka dari Agus dan Anies ini. Anda punya pertimbangan, silakan. Oh Anda bingung, istaghfir rabbak wastafti qalbak. Anda istikharah, minta petunjuk kepada Allah, minta putusan dari hati nurani kita saudara. Yang penting muslim menang. Nggak boleh kita saling menjatuhkan satu sama lainnya. Amin ya rabbal. Bahkan saya dan kawan-kawan sedang berjuang. Kita sudah buka posko di 267 kelurahan se-Jakarta sampai ke Kepulauan Seribu. Kita punya tekad bagaimana di putaran pertama yang menang sama-sama muslim saudara. Ini perjuangan kita, jangan putus asa dulu. Jangan bilang itu nggak mungkin, itu sulit. Jangan. Ini perjuangan kita. Bagaimana Anies dan Agus masuk menjadi all muslim final saudara. Nah, biar muslim lawan muslim di putaran kedua saudara. Karena di Indonesia ini jumlah penduduk Jakarta saudara, supaya kita ketahui 89% adalah muslim saudara. Dan hampir 8,2 juta pemilih itu adalah suara umat Islam. Nah karena itu saudara, suara ini harus kita ambil semua. Bagaimana untuk memenangkan orang Islam. Saya yakin kalau pendukung kedua calon ini tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghina, insya Allah saudara, untuk putaran kedua bisa kita rebut dua-duanya muslim. Amin ya rabbal alamin. Maka itu saya nggak bakal biarkan. Pokoknya kalau ada siapapun, mau tokoh, mau kiai, mau ustadz, menghina salah satunya, akan saya tegur saudara. Ini bukan saatnya kita ribut. Ini bukan saatnya kita saling menjatuhkan. Bukan. Maaf nih kalau istilah anak muda, muslim sama muslim lagi berkelahi nih. Datang orang kafir, berhenti dulu, tonjok dulu si kafir. Si kafir udah bonyok, baru kita berantem lagi. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah, jadi jangan udah muslim gak boleh ribut saudara. Ini apa namanya, perjuangan kita semua. Dan selain itu saudara, kita minta tolong, ini informasi. Waktu pemilihan gubernur saudara Fauzi Bowo melawan Jokowi, saudara, itu sebetulnya yang menang adalah golput. Jadi Jokowi cuma dapat kurang lebih 2,1 juta, kemudian Fauzi Bowo dapat 1,9 atau 2 juta. Itu yang golput 2,67 juta. Nggak main-main, itu yang menang golput saudara. Nah makanya sekarang ini yang golput itu sedang kita bujuk supaya mereka tidak golput lagi saudara. Saya nggak mau berdebat dengan mereka. Oh, di antara ada yang mereka mengatakan ini kan demokrasi togut, ini kan ikut pemilu kan haram. Kita nggak usah berdebat. Taruhlah demokrasi haram, taruh demokrasi itu togut, taruh ini ikut pilkada haram. Tapi jangan lupa, babi itu haram kalau terpaksa boleh dimakan. Babi itu haram saudara, haram. Tapi kalau terpaksa untuk menyelamatkan nyawa saudara, boleh dimakan. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kalau Anda anggap ini haram, terus Anda nggak mau sentuh orang kafir yang menang, Anda berdosa, bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan, ini saatnya bukan kita berdebat. Bukan, ini bukan kita berdebat, ini demokrasi bagaimana. Bukan, ini saatnya kita bicara bagaimana merebut kembali Jakarta agar dipimpin oleh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kabar gembiranya saya sampaikan kepada Anda,
dari kelompok-kelompok yang golput tadi, mayoritas mereka sudah setuju untuk memenangkan calon muslim sudah. Mudah-mudahan takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Kami dari FPI itu sudah mewajibkan DPD FPI DKI dari mulai awal Oktober sampai menjelang pilkada wajib menggelar 44 kali tablik akbar di 44 kecamatan. Jadi Jakarta ada 44 kecamatan. Karena itu tiap 2 malam sekali kami tablik akbar. Untuk apa? Untuk terus menyuarakan kepada umat, menangkan muslim, menangkan muslim, menangkan muslim. Ini umat harus terus dikerahkan. Nah, karena itu saya minta dari ikhwan-ikhwan yang lain juga jangan sampai berhenti untuk memberikan pencerahan kepada umat. Nah, mudah-mudahan Allah menangkan kita semua. Nah, terima kasih, saya minta maaf. Tawalna alaikum. Kalau saya hari ini terlalu panjang bicara, tapi mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.